Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, puji syukur atas kehadiran nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita semua bisa kembali di sini melanjutkan penjelasan materi untuk mata kuliah Manajemen Teknologi Lingkungan, di mana kita sudah masuk ke pertemuan ke-13. Pada 2 pertemuan terakhir, harapan saya memang kita membahas beberapa artikel-artikel yang berkaitan dengan produksi berkelanjutan, baik itu dari sektor pertanian, produksi energi bersih, sektor kimia, industri otomotif. Tapi memang sayangnya yang sudah presentasi kemarin masih lebih banyak di sektor pertanian. Dari yang sudah mengumpulkan pun baru di energi bersih, itu pun masih belum nampak keterkaitannya atau kesesuaiannya dengan apa yang harusnya dibahas yang berkaitan dengan produksi berkelanjutan. Nanti saya akan masih persilakan sampai dengan nanti ujian akhir semester. Bagi yang mau presentasi, apakah itu tugas mandirinya ataukah tugas kelompok yang masih ada yang belum presentasi ya dari kalian. Oke, sebelum saya mulai, saya akan coba presensi terlebih dahulu. Jadi nanti akan saya presentasi di awal dan di akhir jika waktunya nanti memungkinkan. Yang pertama Nabila Taufias Nales ada. Rian Maulana. Adrizal. Hadir, Pak. Rizal hadir, Pak. Siapa tadi? Rian Maulana, Pak. Hadir, Pak. Rizal hadir, Pak. Nabil. Muhammad Rizky. Ardi Maulana. Hadir, Pak. Dio. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Oke, Ardi, Dio hadir. Erdanus ada. Hadir, Pak. Retno Sarma. Hadir, Pak. Nahna. Hadir, Pak. Tri Wahyudi. Hadir, Pak. Rozi. Hadir, Pak. Terima kasih sudah semua ya. Saya akan coba share screen. Jadi kali ini kita akan membahas mengenai environmental risk assessment atau analisis risiko lingkungan. Jadi sebagai kelanjutan, ini sebagai pembahasan terakhir kita nanti sebelum kita masuk ke pembahasan terkait dengan studi kasus dan kita masuk ke ujian akhir semester. Jadi seperti biasa, nanti silakan kalau ada yang mau bertanya atau ingin menanggapi, langsung saja dihidupkan mikrofonnya. Silakan langsung ditanyakan saja. Jadi terkait dengan risiko sendiri, jadi dalam penentuan risiko nantinya ada beberapa variabel-variabel. Jadi variabel-variabel yang nanti kita gunakan untuk melihat risiko sendiri, yang pertama adalah terkait dengan kronis ataupun akut. Yang kedua, apakah dia kejadiannya itu berlangsung secara cepat ataupun dia berlangsung dalam jangka waktu yang lama.
atau tidak langsung terjadi. Yang kedua, variabel berikutnya, apakah memang terjadi secara alami atau karena adanya aktivitas atau kegiatan manusia. Yang keempat, kemudian apakah dia terkontrol ataupun tidak terkontrol, apakah dia diketahui atau tidak diketahui, sampai dengan variabelnya dalam bentuk apakah dia sesuatu yang lama atau yang baru. Dan nantinya berkaitan dengan resiko, terutama nanti ketika kita melihat dari sisi kesehatan, maka nanti akan ada dua jenis utama potensinya. Jadi yang pertama bisa dalam bentuk kronis, yang kedua dalam bentuk akut. Di mana kronis di sini maksudnya paparan yang terjadi secara terus-menerus dalam jangka waktu yang lama. Jadi lamanya di sini mulai dari hitungan bulan sampai dengan hitungan tahun. Jadi dia terjadi risikonya itu setelah dalam jangka waktu yang lama. Yang kedua, untuk yang akut sendiri maksudnya paparan yang terjadi untuk waktu yang relatif singkat. Singkat di sini dalam waktu beberapa menit ataupun 1 sampai dengan 2 hari. Jadi dalam jangka waktu apakah itu pendek atau panjang, dan dia menyebabkan suatu efek, maka nanti kita akan bagi menjadi yang kronis dan yang akut. Kemudian dalam pengelolaan risiko berbasis lingkungan, jadi kita menggunakan dasar perencanaan, jadi seperti yang sudah kita bahas di awal sebelumnya, perencanaan yang berbasis kepada resiko. Jadi resiko-resiko yang salah satu tadi yang utamanya adalah kita lihat resiko yang jangka pendek, yang akut tadi, atau resiko yang jangka panjangnya yang kronis tadi. Nah, apa sebenarnya keuntungan ketika nanti menerapkan perencanaan yang berbasis resiko? Yang pertama adalah keputusan akan didasarkan pada pengurangan resiko dampak terhadap manusia ataupun terhadap lingkungan. Kemudian kegiatan penilaian lokasi difokuskan pada pengumpulan hanya terhadap informasi-informasi yang diperlukan dalam pembuatan keputusan. Kemudian yang ketiga, kepatuhan sendiri, sumber daya yang terbatas akan difokuskan pada hal-hal yang nantinya memiliki resiko yang paling signifikan. Resiko paling signifikan terhadap manusia dan lingkungan setiap saatnya. Apakah itu terjadi dalam jangka waktu yang panjang atau yang dalam waktu singkat resikonya. Kemudian keuntungan yang keempat, kepatuhan dapat dievaluasi secara relatif terhadap standar masing-masing lokasi secara spesifiknya. Yang pastinya nanti akan ada nilai-nilai kepatuhan pada setiap titik di lokasi-lokasi yang spesifik. Karena nanti dalam penetapan risiko, nanti akan ada penetapan lokasi-lokasi spesifik juga. Di lokasi A, apa resikonya, lokasi B, resikonya juga apa, sampai nanti kita bisa mengevaluasi masing-masing titik tadi. Kemudian keuntungan yang kelima, kualitas yang lebih tinggi nantinya akan bisa dicapai, dan bisa juga kualitasnya akan lebih cepat untuk dicapai. Dan nantinya ketika memang ada risiko yang sudah diperhitungkan sebelumnya, maka proses nanti penanganannya akan bisa lebih cepat dilakukan. Kemudian yang keenam, dokumentasi dikembangkan yang nantinya dapat menunjukkan bahwa tindakan perbaikan yang memang dilakukan bersifat melindungi kesehatan manusia, keselamatan, dan lingkungan. Jadi ini enam keuntungan penerapan dari
pengambilan keputusan yang berbasiskan kepada risiko. Kemudian, apa saja hal-hal penting yang harus dikomunikasikan yang berkaitan dengan risiko dan tentunya informasi data-data risiko. Yang pertama adalah bagaimana rute-rute paparan yang sudah diidentifikasi. Kemudian kita cari terlebih dahulu rute-rute apa saja yang bermasalah atau nanti yang sangat bermasalah. Jadi kita harus bisa mengidentifikasi rutenya seperti apa sampai bisa menyebabkan resiko nantinya ketika sudah terjadi paparan. Kemudian harus juga dikomunikasikan siapa nantinya yang paling berisiko. Jadi biasanya objeknya sendiri atau subjeknya sendiri siapa yang nanti yang menjadi penerima paparan tadi dengan resiko yang tertinggi, kita biasanya melihat apakah dari umurnya, dari umur seseorang, atau mungkin dari karakteristik khusus dari seseorang, apakah itu dia sedang hamil atau lain sebagainya, atau mungkin karena adanya penyakit bawaan. Nah, ini penting untuk bisa dikomunikasikan berkaitan dengan resiko-resiko khusus. Kemudian berkaitan dengan juga resiko akut ataupun yang kronis tadi, harus diketahui berapa konsentrasinya, dan berapa lama hingga nanti menyebabkan permasalahan atau menyebabkan resikonya. Kemudian yang keempat, harus dipastikan juga data informasi yang berkaitan dengan resiko itu memang ditampilkan secara baik dan dengan jelas. Apakah jelas dari sisi presentasinya ataupun jelas dari sisi sumbernya. Kalau memang apa yang ditampilkan atau yang diinformasikan itu berdasarkan sumber yang bisa dipercaya. Kemudian yang kelima, berkaitan dengan apa saja data-data yang diperlukan atau dikumpulkan dalam perencanaan tadi, dalam perencanaan penilaian resiko lingkungan tadi. Kemudian yang keenam, jumlah bahan kimia baik yang disimpan atau yang dikeluarkan setiap tahun juga nanti diperlukan terkait dengan identifikasi resikonya. Dan yang terakhir, hal-hal pentingnya yang perlu dikomunikasikan dan diinformasikan atau yang perlu didapatkan, yang pertama adalah bagaimana tingkat konsentrasi baik itu yang ada di udara, air, dan tanah di batas-batas barrier dari suatu lokasi, misalnya suatu perusahaan atau suatu industri, atau di berbagai lokasi di komunitas-komunitas atau perumahan-perumahan yang berada di sekitar kawasan industri, juga perlu dilakukan pengukuran tingkat konsentrasinya. Kemudian pengukuran konsentrasi di hari-hari, misalnya ketika tidak adanya limbah atau buangan atau emisi yang dikeluarkan, agar nanti sebagai perbandingan juga apakah ada perubahan konsentrasi, apakah memang konsentrasi tadi berubah karena adanya aktivitas di industri, atau memang justru sebelum ada industri pun sudah dalam konsentrasi yang tinggi atau sudah dalam kondisi yang beresiko. Kemudian perlu dihitung juga, diketahui juga tingkat konsentrasi di berbagai kondisi meteorologi. Misalnya pada saat curah hujan atau pada saat musim kemarau atau musim hujan, masing-masing perlu dilakukan
pengukuran dan nanti akan dinilai bagaimana nilai tingkat resiko pada masing-masing musim yang berbeda. Kemudian yang terakhir, tingkat konsentrasi ini penting berkaitan juga risiko kronis dan risiko akut. Jadi untuk menentukan batasnya, batas emisi yang nantinya dikeluarkan dan bagaimana risikonya. Kemudian dalam pengelolaan atau dalam penilaian risiko lingkungan, nanti kita akan membagi lagi pembahasannya risiko terhadap kesehatan dan nanti risiko terhadap suatu bahaya atau adanya potensi limbah B3 nantinya. Nah, terkait dengan penilaian risiko untuk kesehatan, maka proses-proses evaluasi dari risiko kesehatan itu dimulai dari pengumpulan data. Data-data tadi kita gunakan untuk mengidentifikasi permasalahan-permasalahan kesehatan. Jadi ketika kita sudah mengetahui apa saja permasalahan kesehatan, kemudian kita analisis dari mana sumbernya, apakah dari atau bersumber dari senyawa-senyawa kimia atau mungkin secara fisik. Fisik di sini bisa terkait dengan kebisingan ataupun mungkin dari cahaya atau secara biologi sumbernya. Dan nantinya juga dianalisis apakah ada suatu kegiatan yang berpotensial untuk menyebabkan suatu resiko atau suatu bahaya. Kemudian berdasarkan identifikasi permasalahan tadi, maka kita nanti akan menentukan dosis respon dan menilai paparannya. Dosis respon di sini untuk melihat sampai sejauh mana sih intake-nya atau dosisnya yang nantinya memang dosis tadi yang menyebabkan suatu kimianya. Kemudian di mana lokasi atau fasilitasnya berada yang masih beroperasi tentunya. Kemudian di mana proses produksi sampai dengan penanganan